wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat malam kepada peserta fokus grup diskusi. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 mengucapkan selamat datang dalam fokus grup diskusi dengan tema hubungan tingkat pengetahuan sadari atau pemeriksaan payudara sendiri terhadap sikap dan praktik remaja. Sebelum itu kami mengucapkan ribuan terima kasih kepada narasumber yang telah menyempatkan waktunya untuk bergabung pada FGD malam ini. FGD malam ini bersifat tidak ada yang benar dan tidak ada yang salah, dan tidak diperbolehkan kepada narasumber atau peserta untuk menyela seseorang ketika berbicara. Baiklah, izinkan saya Muhammad Abi Mahib untuk memandu FGD pada malam ini, dan juga izinkan kami untuk merekod proses dari FGD malam ini. FGD malam ini terdapat 6 narasumber, yaitu ada Saudari Ajeng, ada Saudari Aulia, ada Saudari Indrias, ada Saudari Nurulia, ada Saudari Rinda, dan ada Saudari Firda. Oke, terima kasih. Sekali lagi kami ucapkan telah bergabung pada FGD malam ini. Baik, kita mulai dengan pertanyaan yang pertama. Sepengetahuan Saudari, apakah yang terlintas pertama kali mendengar kata kanker payudara? Silakan dimulai dari Saudari Aulia. Maaf, bisa diulangi pertanyaannya? Pertanyaan yang pertama itu adalah sepengetahuan Saudari, apakah yang terlintas pertama kali ketika mendengar kata kanker payudara? Menurut saya, kanker payudara sendiri merupakan salah satu penyakit yang patut untuk diwaspadai, karena kanker payudara termasuk salah satu penyakit yang dapat menyebabkan kematian, terutama pada wanita. Oke, baiklah, dilanjutkan dengan Saudari Ajeng, kami persilakan. Untuk sepengetahuan saya, kanker payudara merupakan suatu penyakit yang menjadi penyebab kematian nomor 1 pada wanita di dunia, serta juga karena kanker payudara lebih sering menyerang pada perempuan. Terima kasih. Baik, selanjutnya kepada Saudari Firda, kami persilakan. Menurut saya, kanker payudara itu merupakan penyakit mematikan yang biasa diderita oleh yang penderitanya itu dominannya wanita. Seperti itu. Baik, selanjutnya kepada Saudari Indrias, menurut pendapat Anda? Baik, saya izin menjawab pertanyaan dari moderator. Menurut saya, kanker payudara merupakan salah satu penyakit yang menjadi penyebab kematian tertinggi pada wanita di dunia. Yang di mana kanker payudara ini sendiri merupakan suatu penyakit yang terjadi karena adanya pertumbuhan sel-sel abnormal yang tidak terkontrol atau sel kanker di dalam payudara. Oke, terima kasih kepada Saudari Indrias. Yang terakhir, silakan untuk mengutarakan pendapatnya. Kepada Saudari Rinda. Baiklah,
Menurut saya, kanker payudara yaitu sebuah penyakit yang terletak di payudara yang dapat menyebabkan kematian pada wanita. Oke, terima kasih kepada narasumber yang telah menjawab pertanyaan pertama. Kita beralih kepada pertanyaan kedua. Menurut saudari, pengetahuan saudari apa saja penyebab dari kanker payudara? Dimulai dari saudari Firda. Setahu saya, yang namanya penyakit itu biasanya didasarkan oleh pola hidup yang tidak sehat, seperti jarang berolahraga, minum minuman beralkohol, terus merokok. Dan selain itu juga bisa disebabkan oleh faktor genetik, artinya seseorang yang memiliki ibu yang mengidap penyakit kanker payudara itu berpotensi terkena penyakit kanker payudara juga. Seperti itu. Oh, berarti menurut saudari, ibu yang telah mempunyai riwayat penyakit kanker dapat berpotensi untuk menyebabkan kanker selanjutnya pada turunannya. Iya, seperti itu, moderator. Oke, baik, selanjutnya kepada saudari Rinda, kami persilakan. Baiklah, terima kasih sebelumnya. Sama seperti jawaban sebelumnya, mungkin saya menambahkan saja pola hidup yang kurang sehat, seperti makan makanan instan, Oke, baik, terima kasih saudari Rinda. Berarti penyebab dari kanker payudara ini menurut kamu dikarenakan adanya pola hidup yang salah, seperti sering mengonsumsi mie instan. Selanjutnya kami persilakan kepada saudari Nurulia untuk menjawab. Kalau saya sih dari yang saya baca tuh juga sama ya, rata-rata tuh pada bilang apa sih penyebabnya tuh dari mulai gaya hidup, terus juga dari apa kayak faktor keturunan kayak gitu. Itu aja sih. Baik, terima kasih. Selanjutnya kami persilakan kepada saudari Indrias menjawab pendapatnya pada diskusi ini. Baik, jadi menurut saya apa saja yang bisa menyebabkan terjadinya kanker payudara itu, jadi untuk penyebabnya itu bisa disebabkan oleh beberapa faktor. Namun yang saya ketahui ada beberapa faktor penting yang bisa menyebabkan kanker payudara, seperti pola hidup yang tidak sehat, yaitu sering mengkonsumsi makanan instan dan makanan yang mengandung banyak MSG. Lalu dengan seseorang yang sering merokok dan mengkonsumsi alkohol, serta faktor riwayat keturunan juga bisa menjadi penyebab dari terjadinya kanker payudara. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada saudari Indrias. Selanjutnya kami persilakan kepada saudari Aulia untuk menyampaikan pendapatnya. Sama seperti narasumber yang lainnya, gejala kanker bisa disebabkan karena tidak menerapkan pola hidup yang bersih dan sehat. Faktor lingkungan juga bisa mempengaruhi kebiasaan merokok dan minum alkohol, dan faktor keturunan juga bisa mempengaruhi adanya timbulnya gejala kanker. Itu saja sih. Baik, terima kasih. Berarti tidak jauh dari keturunan. Iya. Baik, yang terakhir adalah dari saudari Ajeng, kami persilakan. Baik, menurut saya sendiri juga tidak jauh berbeda dengan pendapat narasumber yang lain. Penyebab terjadinya kanker ya karena tidak menerapkannya pola hidup yang bersih dan sehat, melakukan kebiasaan yang buruk seperti merokok, meminum minuman
beralkohol atau bersoda terlalu sering, dan juga dari faktor keturunan. Terima kasih. Oke, baiklah. Terima kasih kepada seluruh narasumber yang telah menyampaikan pendapatnya pada diskusi ini. Dari keseluruhan narasumber yang berbicara, dapat digarisbesarkan bahwasanya keturunan masih dominan untuk menyebabkan kanker payudara. Kemudian kita lanjut pada pertanyaan ketiga. Setelah mengetahui gejala kanker payudara, menurut saudari, apakah salah satu upaya deteksi dini kanker payudara yang cukup efektif dan mudah untuk dilakukan? Jadi saya ulangi sekali lagi, menurut saudari, apakah salah satu upaya deteksi dini kanker payudara yang cukup efektif dan mudah untuk dilakukan? Dimulai dari saudari Indrias. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari moderator. Menurut saya, salah satu upaya deteksi dini kanker payudara yang cukup efektif dan mudah dilakukan yaitu dengan sadari atau periksa payudara sendiri. Terima kasih. Baik, selanjutnya dilanjutkan dengan narasumber Aulia. Kami persilakan. Pada saudari Aulia. Ya. Kami ulangi, apakah salah satu upaya deteksi dini kanker payudara yang cukup efektif dan mudah untuk dilakukan? Dari yang saya ketahui, salah satu upaya deteksi dini kanker payudara itu dari sadari, yaitu periksa payudara sendiri. Oke, baik. Terima kasih saudari Aulia. Kita lanjut kepada saudari Nurulia untuk menyampaikan pendapat. Dari yang saya ketahui itu cara termudah dan termurahnya itu dengan sadari, soalnya dari yang saya baca itu tuh kemampuannya sendiri tuh ada sekitar 20 sampai 30% dari sadari itu sendiri. Baik, terima kasih. Kami persilakan kepada saudari Rinda. Baiklah, mungkin menurut saya dengan melakukan sadari atau pemeriksaan payudara sendiri, itu sudah cukup efektif untuk deteksi dini agar diri terhindar dari terkena kanker payudara. Baik, terima kasih. Dan kepada saudari Ajeng, apakah upaya deteksi dini kanker payudara yang cukup efektif dan mudah untuk dilakukan? Menurut saya sendiri, upaya yang paling mudah dan efektif itu adalah melakukan pemeriksaan sendiri, karena itu yang paling mudah dan tidak mengeluarkan biaya, dan semua orang mungkin dapat melakukannya. Baik, sama-sama. Kami yang terakhir kepada saudari Firda. Kalau menurut saya yang paling efektif itu dengan cara pemeriksaan payudara sendiri, karena itu bisa dilakukan di mana saja dan tidak memerlukan bantuan alat-alat khusus seperti itu. Tapi bisa dikatakan sebuah upaya yang bisa kita cegah dengan mandiri. Baiklah, selanjutnya terima kasih telah menjawab pertanyaan ketiga. Kita lanjut kepada pertanyaan keempat. Menurut saudari, apakah yang dimaksud dengan
sadari. Kita tadi kan sudah berbicara apa upaya deteksi dini. Ternyata narasumber sepakat bahwasanya sadari merupakan upaya yang bisa dikatakan bisa untuk mencegah kanker payudara secara dini. Oleh karena itu, pertanyaan selanjutnya, apa yang dimaksud dengan sadari? Dimulai dari Saudari Rinda. Kalau menurut pengetahuan saya, sadari yaitu pemeriksaan payudara sendiri dilakukan dengan cara meraba dan melihat payudara sendiri guna melihat kemungkinan adanya perubahan fisik pada payudara. Baik, terima kasih. Dilanjutkan dengan Saudari Ajeng. Untuk menurut saya, sadari sendiri adalah pemeriksaan payudara sendiri. Kegiatan sadari ini juga dilakukan setiap orang secara individu atau mandiri tanpa harus mengeluarkan biaya yang besar. Terima kasih. Baik, sama-sama. Selanjutnya dilanjutkan dengan Saudari Firda. Kami persilakan. Sadari merupakan cara untuk memeriksa payudara sendiri untuk mendeteksi apakah kita itu memiliki penyakit kanker payudara dengan cara meraba, bisa dilakukan di kamar mandi, di sambil berbaring seperti itu. Baik, terima kasih. Selanjutnya kami persilakan kepada tadi Saudari siapa tadi? Maaf, Saudari Firda. Selanjutnya masuk pada Saudari Indrias. Baik, menurut saya yang dimaksud dengan sadari itu merupakan salah satu upaya preventif yang dapat dilakukan untuk mendeteksi dini terhadap apakah adanya sel-sel kanker payudara, yang dimana sadari ini dapat dilakukan secara mandiri oleh seorang individu. Seperti yang narasumber sebelumnya tadi menjelaskan bahwa sadari ini bisa dilakukan tanpa memerlukan biaya dan cara yang dilakukannya itu juga mudah. Terima kasih. Baik, terima kasih. Yang terakhir, kami ingin mendengar pendapat dari Saudari Nurulia. Dari yang saya tahu, sadari atau periksa payudara sendiri itu tuh pasti kayak langkah awal sebagai pencegahan untuk mengatasi kanker payudara, di mana dari ini dilakukan tuh dengan cara payudara itu dilihat dan diraba untuk apa ada kemungkinan nggak terjadinya kanker payudara itu sendiri. Itu sih dari saya. Oke, baik. Terima kasih atas jawaban narasumber yang memiliki jawaban-jawaban yang berbeda-beda, tapi dengan tujuan untuk merawat payudara dengan deteksi payudara dini itu secara mandiri dan tentunya tidak mengeluarkan biaya. Baiklah, kita lanjut pada pertanyaan selanjutnya. Menurut Saudari, kapankah seorang remaja harus melakukan sadari? Dimulai dari Saudari Aulia. Pemeriksaan sadari ini direkomendasikan untuk dilakukan setiap bulannya, 1 kali setiap bulan maksudnya. Oke, baik, terima kasih. Selanjutnya dilanjutkan dengan Saudari Indrias. Kami persilakan. Baik, menurut saya, kapan harus melakukan sadari? Sadari itu harus dilakukan sedini mungkin pada
seorang remaja saat dia sudah balik atau pada usia reproduktif. Dengan kata lain, dia sudah menstruasi. Dan seberapa seringkah harus melakukan sadari? Sadari ini harus dilakukan secara rutin selama 1 bulan sekali, tepatnya itu setelah menstruasi. Terima kasih. Baik, terima kasih Saudari Indrias. Selanjutnya dilanjutkan dengan Saudari Nurulia. Sadari ini baiknya tuh dilakukan oleh perempuan yang sudah menstruasi, apalagi yang sudah berumur 20 tahun ke atas. Baiknya juga dilakukan secara rutin, terlebih beberapa hari setelah menstruasi, soalnya pada saat itu tuh payudara masih ada dalam kondisi yang pas untuk dicek begitu. Oke, terima kasih jawabannya narasumber. Selanjutnya kita ke narasumber Saudari Rinda untuk menyampaikan pendapatnya. Menurut saya, waktu yang pas bagi remaja untuk melakukan sadari itu sedini mungkin, saat mereka berusia 13 tahun atau saat terjadinya menstruasi. Baik, terima kasih. Selanjutnya kepada Saudari Firdah, kami persilakan. Sadari bisa dilakukan sejak kita menginjak usia pubertas dan dapat dilakukan setiap 1 bulan sekali. Oke, baik, terakhir kepada narasumber Ajeng, dipersilakan untuk menyampaikan pendapatnya. Baik, menurut saya, seseorang bisa melakukan sadari segera mungkin untuk upaya mencegah atau menghindari. Jadi saat mereka sudah memasuki usia reproduktif, sebaiknya mereka melakukan pemeriksaan selama 1 bulan sekali mungkin. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada narasumber atas jawaban dan informasinya. Kita akan menginjak pada pertanyaan yang terakhir, namun untuk sebelum ke sana, apakah boleh kami memohon untuk peserta atau narasumber mengaktifkan kameranya terlebih dahulu? Dikarenakan ini akan menjadi bukti dari dokumentasi. Mohon maaf, saya izin soalnya kamera saya agak error, nggak bisa dihidupkan. Oke, baik. Nggak apa-apa. Narasumber yang kami hormati, kita pada pertanyaan yang terakhir, tadi kita telah banyak berbicara tentang kanker payudara, sadari, dan bagaimana langkah, upaya, dan waktu yang tepat untuk mengecek. Kemudian kita pada posisi akhir, dari mana saudari mendapatkan atau dari mana saudari sebaiknya memperoleh informasi mengenai sadari. Saya ulangi, dari manakah saudari sebaiknya memperoleh informasi mengenai sadari? Kami persilakan dari Saudari Ajeng untuk menjawab terlebih dahulu. Untuk menurut saya sendiri, bisa informasi tersebut bisa didapat dari penyuluhan kesehatan atau berita atau artikel-artikel yang mengacu pada materi tersebut. Terima kasih. Baik,
Terima kasih atas tanggapannya. Kemudian kepada Saudari Aulia, kami persilakan. Sebaiknya, maksud saya, informasi mengenai sadari ada lebih baiknya didapatkan dari penyuluh kesehatan ataupun melihat dari suatu artikel berita, ya seperti itu. Baik, terima kasih. Selanjutnya kepada Saudari Indrias, kami persilakan. Baik, izin menjawab pertanyaan dari moderator. Untuk informasi mengenai kanker payudara ini sendiri, ini saya dapatkan baik dari materi perkuliahan maupun dari jurnal-jurnal kesehatan. Selain itu, informasi mengenai kanker payudara saya juga dapatkan dari artikel kesehatan seperti Halodoc dan Halo Dokter. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudari Indrias. Selanjutnya kita kembali kepada Saudari Nurulia untuk menyampaikan pendapatnya. Kalau menurut saya baiknya tuh ya memang harus ada penyuluhan kan dan itu, tapi terlebih lagi kalau misalnya dari remaja tuh dari orang tuanya yang perlu banget ngasih tahu ke anak perempuannya tentang gimana ngatasin itu gitu. Oke, baik, terima kasih. Selanjutnya kami persilakan kepada Saudari Rinda. Baiklah, informasi yang saya dapat mungkin dari sosial media, Google ataupun dari orang lain. Baik, terima kasih. Yang terakhir kami ingin mendengarkan pendapat dari Saudari Firda. Kalau menurut saya itu sebaiknya kita mendapatkan informasi mengenai kanker payudara ataupun sadari itu dari orang-orang yang memang ahli dalam bidangnya, seperti orang-orang yang bekerja di bidang kesehatan, bidan, terus dokter. Baik, terima kasih kepada seluruh narasumber yang telah memberikan pendapatnya. Di sini kami hanya ingin memperjelas bahwasanya dari beberapa pertanyaan terdapat kanker payudara merupakan penyakit yang mematikan yang disebabkan oleh faktor lingkungan, keturunan, serta pola hidup yang salah. Kemudian beberapa narasumber secara umum sepakat bahwasanya upaya yang dapat dilakukan deteksi dini yaitu adalah sadari, periksa payudara sendiri untuk mengetahui apakah seorang saudari-saudari tersebut mengidap penyakit kanker payudara atau tidak. Yang dilakukan sebanyak 1 kali dalam 1 bulan. 1 kali dalam 1 bulan. Selanjutnya untuk mendapatkan informasi tentang sadari, narasumber-narasumber ini mengatakan bahwasanya mendapatkan informasi dari penyuluhan, berita, dan artikel-artikel kesehatan, dan paling penting orang tua di sini mendapatkan suatu tantangan untuk memberikan edukasi tentang kanker payudara ini. Pada sesi akhir ini, izinkan saya untuk moderator kita untuk mengambil foto terlebih dahulu sebelum mengakhiri dari FGD malam ini. Kepada seluruh peserta dipersilakan untuk mengaktifkan
Pada Saudari Dinda, apakah sudah difoto? Baik, 1, 2, 3. Udah. Baik, kami ucapkan terima kasih sekali lagi kepada narasumber yang berkesempatan untuk hadir pada fokus grup diskusi malam ini. Besar harapan kami untuk bisa menyampaikan informasi lebih lanjut kepada kami tentang kanker payudara ataupun masalah kesehatan lainnya. Baiklah, FGD malam ini saya akhiri. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Maaf mengganggu waktunya. Perkenalkan, saya Fatur Rahman, selaku moderator pada diskusi kali ini. Sebelumnya, terima kasih untuk para narasumber FGD kali ini yang berkenan untuk meluangkan waktunya dan hadir dalam diskusi ini. Izinkan saya memperkenalkan narasumber FGD yang ada. Yang pertama ada Nur Khalifah, yang kedua ada Zahara Syafitri, yang ketiga ada Nurzihan Arika, lalu ada Nia Anggistina, dan juga ada Yaneta Nurul Putri, dan juga ada Salsabil Aulia. Nah, selanjutnya saya akan memberitahukan topik pada diskusi kali ini. Kita akan membahas tentang hubungan tingkat pengetahuan sadari atau pemeriksaan payudara sendiri terhadap sikap dan praktik remaja. Perlu diingat bahwa pendapat narasumber tidak ada yang salah. Jadi para narasumber dapat menyampaikan pendapatnya masing-masing. Kita masuk ke pertanyaan pertama. Sepengetahuan saudari sekalian, apakah yang terlintas pertama kali ketika mendengar kata kanker payudara? Saya ulangi, apa yang terlintas pertama kali ketika mendengar kanker payudara? Kita mulai dari Nur Khalifah, silakan untuk menyampaikan pendapatnya. Terkait dengan kanker payudara merupakan penyakit yang sangat berbahaya bagi wanita. Tapi sebenarnya kanker payudara tidak hanya menginfeksi atau menyerang pada wanita. Ada beberapa kasus di mana laki-laki juga terserang kanker payudara. Terus kemudian saya juga pernah sempat membaca di salah satu sumber literasi bahwa ternyata kanker payudara merupakan kanker nomor 1 yang membunuh wanita di dunia gitu. Mungkin itu pendapat dari saya. Oke, terima kasih atas pendapatnya Nur Khalifah. Selanjutnya kita ke Zahara. Silakan untuk menyampaikan pendapatnya. Baik, jadi sepengetahuan saya, kanker payudara itu merupakan salah satu penyakit yang menjadi penyebab kematian nomor 1 pada perempuan di dunia. Terima kasih. Terima kasih untuk Zahara atas pendapatnya. Selanjutnya kita kepada Nurzihan Arika, silakan menyampaikan pendapatnya. Oke, terima kasih kepada moderator. Sebelumnya izin menjawab pertanyaan. Menurut saya kanker payudara itu merupakan suatu penyakit yang ada di payudara. Sedang lalu prevalensi kanker payudara di Indonesia ini semakin lama juga semakin cukup tinggi. Selain itu, dalam kasus kanker payudara ini cukup banyak, yaitu 150.000 kasus per tahun di Indonesia. Sepengetahuan saya seperti itu.
Terima kasih. Ya, terima kasih untuk Nurzihan Arika. Selanjutnya kita ke Yaneta Nurul Putri. Silakan menyampaikan pendapat. Baiklah, terima kasih moderator. Setahu Yaneta, kanker payudara merupakan salah satu penyakit yang menjadi penyebab kematian nomor 1 pada wanita di dunia. Baiklah, itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih untuk Yaneta. Selanjutnya kita ke Salsabil Aulia. Silakan menyampaikan pendapatnya. Ya, baik. Menurut saya sendiri, kanker payudara itu kondisi ketika sel kanker itu terbentuk di jaringan payudara. Dan kanker payudara ini banyak terjadi pada wanita dan jarang terjadi pada laki-laki. Kanker payudara ini juga merupakan salah satu penyakit yang menjadi penyebab kematian nomor 1 pada wanita di dunia. Ya, terima kasih untuk Salsabil. Selanjutnya kita ke Nia Anggistina. Silakan untuk menyampaikan pendapatnya. Baiklah, menurut saya kanker payudara merupakan penyakit yang menyerang payudara. Kanker ini dapat menyerang baik wanita ataupun laki-laki. Kanker ini juga salah satu penyakit yang menjadi penyebab kematian nomor 1 pada wanita di dunia. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk narasumber sekalian. Jadi kita sepakati bahwa kanker payudara itu adalah sebuah kanker yang tumbuh di daerah payudara yang bisa menyerang ke laki-laki maupun perempuan. Namun untuk lebih seringnya dia menyerang untuk perempuan. Dan juga kanker payudara ini termasuk menjadi penyebab kematian nomor 1 di dunia. Lalu kita masuk ke pertanyaan kedua. Sepengetahuan saudari sekalian, apa saja sih penyebab kanker itu? Saya ulangi, apa saja penyebab kanker? Kita bisa mulai dari Nurzihan Arika, silakan menyampaikan pendapatnya. Baiklah, menurut saya penyebab dari kanker payudara itu biasanya dari faktor imun wanita itu sendiri, yaitu imunnya itu rendah. Selain itu juga biasanya akibat mengkonsumsi makanan-makanan tertentu. Biasanya kebiasaan merokok atau minum alkohol juga salah satu menjadi penyebab kanker payudara. Itu pendapat dari saya. Terima kasih kepada Nurzihan Arika. Selanjutnya kita ke Yaneta. Silakan Yaneta untuk menyampaikan pendapatnya. Baiklah, terima kasih. Gejala-gejala kanker payudara itu biasanya nyeri dalam pembengkakan pada payudara, perubahan ukuran bentuk atau tampilan dari payudara, puting tertarik masuk atau retraksi ke dalam, dan adanya benjolan atau pengerasan pada payudara yang berbeda dari jaringan sekitar. Itu sih yang saya tahu. Ya, terima kasih untuk Yaneta. Selanjutnya kita ke Salsabil. Silakan menyampaikan pendapatnya. Kepada saudari Salsabil, silakan untuk menyampaikan pendapatnya. Mungkin kita bisa alihkan dulu ke saudari Nia Anggistina. Silakan untuk menyampaikan pendapatnya. Baiklah, pendapat saya tentang penyebab terjadinya kanker ini yaitu pola hidup yang tidak sehat seperti sering mengkonsumsi makanan cepat saji. Yang kedua, kebiasaan merokok dan meminum
alkohol, dan yang ketiga juga faktor keturunan juga berisiko tinggi terkena penyakit kanker tersebut. Ya, terima kasih untuk Nia Anggistina. Selanjutnya kita ke Nurholifah, silakan untuk menyampaikan pendapatnya. Jadi, sepengetahuan saya, kanker payudara itu belum ada penyebab pastinya. Tapi penyebab dari kanker payudara sendiri itu tuh multi-kausal, jadi banyak penyebabnya gitu loh. Nggak satu aja penyebabnya. Nah, itu tuh berkaitan dengan pola hidup seseorang. Tapi usia, genetik juga mempengaruhi. Jadi pola hidup seseorang tuh apakah orang itu menerapkan pola hidup yang sehat, apakah mereka mengkonsumsi alkohol atau merokok begitu. Itu sangat mempengaruhi. Tapi juga ada beberapa faktor risiko lain seperti tidak menikah di atas umur 30 tahun kalau nggak salah, terus juga baru memiliki anak pertama pada umur 35 tahun, itu juga bisa menyebabkan kanker payudara begitu. Itu pendapat dari saya. Terima kasih untuk Nurholifah. Selanjutnya kita ke Zahara, silakan menyampaikan pendapatnya. Baik, jadi tadi pertanyaannya bagaimanakah gejala kanker payudara itu? Benar, Kak? Jadi gejalanya itu yang pertama nyeri dan pembekakan di payudaranya, kemudian perubahan ukuran, bentuk ataupun tampilannya, kemudian putihnya tertarik masuk atau retraksi atau inversi ke dalam, dan juga adanya benjolan atau pengerasan pada payudara yang berbeda dari jaringan sekitarnya. Terima kasih. Terima kasih untuk Zahara. Selanjutnya kita kembali lagi ke Salsabil Aulia. Silakan untuk menyampaikan pendapatnya. Ya, baik. Menurut saya sendiri, beberapa faktor penyebabnya. Yang pertama, makanan, kemudian ada dari usianya, terus dari jenis kelamin, seperti yang saya bilang tadi, wanita itu lebih mudah terserang kanker payudara dibanding laki-laki. Terus kemudian ada obesitas, mengkonsumsi alkohol, dan juga faktor genetik dari keluarga. Terima kasih. Terima kasih untuk Salsabil. Nah, jadi dapat kita pastikan gejala yang muncul untuk kanker payudara itu seperti ada benjolan, pengerasan payudara di sekitar jaringan sekitar, lalu ada nyeri dan pembengkakan pada payudara, dan juga ada perubahan ukuran, bentuk, ataupun tampilan dari payudara, lalu juga putihnya tertarik masuk ke dalam. Lalu untuk penyebab dari kanker itu sendiri, itu dari pola hidup yang tidak sehat, seperti mengkonsumsi makanan instan atau makanan yang mengandung MSG, sering merokok dan meminum alkohol, terus juga ada faktor keturunan, dan juga ada faktor dari tidak menikah, dan juga memiliki anak umur lebih dari 35 tahun. Selanjutnya, kita masuk ke pertanyaan ketiga. Menurut saudari, apakah salah satu upaya deteksi dini kanker payudara yang cukup efektif dan mudah untuk dilakukan? Silakan untuk Yaneta untuk menyampaikan pendapatnya. Halo? Udah. Baiklah, di sini saya akan menjawab salah satu upaya deteksi dini kanker payudara yang cukup efektif dan mudah dilakukan yaitu dengan sadari atau periksa payudara sendiri. Terima kasih kepada Yaneta. Selanjutnya kita ke Nia Anggistina. Silakan untuk menyampaikan pendapatnya. Baiklah, menurut saya tentang upaya deteksi dini kanker payudara itu cukup efektif ya.
cukup efektif dan mudah karena tidak mengeluarkan biaya yang banyak juga dengan melakukan sadari atau periksa payudara sendiri. Ya, terima kasih kepada Nia. Selanjutnya kita ke Nur Khalifah, silakan untuk menyampaikan pendapatnya. Untuk apa tadi? Untuk pemeriksaan dini kanker payudara itu sebenarnya ada banyak, ada 3 kalau nggak salah. Ada sadari, saranis, sama pemeriksaan mamografi. Tapi yang paling efektif, yang paling mudah dilakukan karena itu tuh adalah sadari periksa payudara sendiri. Kenapa? Karena dia itu bisa dilakukan sendiri tanpa mengeluarkan biaya dan bisa dilakukan kapan saja begitu. Pendapat saya, terima kasih. Terima kasih untuk Nur Khalifah. Selanjutnya kita ke Salsabil Aulia, silakan untuk menyampaikan pendapatnya. Ya, sama saja seperti yang lain. Cara yang paling efektif dan mudah untuk mendeteksi maksud saya, itu adalah dengan sadari. Terima kasih pada Salsabil. Selanjutnya kita ke Zihan Narika, silakan untuk menyampaikan pendapatnya. Saya setuju dengan pendapat Nur Khalifah. Seperti yang kita tahu, yang pertama itu ada mamografi, tapi yang kita tahu mamografi itu bisa mengeluarkan biaya yang cukup banyak untuk tes ini. Selain itu untuk jangkauan yang lebih murah agar orang-orang bisa mengetahui kanker payudara itu sendiri, kita bisa memeriksakan diri kita sendiri dengan cara sadari. Seperti yang kita ketahui, sistem atau cara melakukan sadari itu cukup mudah. Terima kasih untuk Nurzian Harika. Selanjutnya kita ke Zahra Syafitri. Silakan untuk menyampaikan pendapatnya. Baik, terima kasih. Jadi, salah satu upaya untuk mendeteksi dini kanker payudara yang cukup efektif itu mudah dilakukan, yaitu dengan menyadari atau kita memeriksa payudara kita sendiri ke tim kesehatan atau ke dokter. Karena kan mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Seperti itu, Kak. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pendapatnya. Jadi, untuk upaya deteksi dini itu ada 3, ada sadari, sarani, dan juga mamografi. Dan juga bisa untuk ke dokter. Namun, untuk yang deteksi dini yang efektif dan juga yang mudah, itu kita sepakati yaitu sadari atau periksa payudara sendiri. Selanjutnya, kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Menurut saudari, apakah yang dimaksud dengan sadari? Saya ulangi, apakah yang dimaksud dengan sadari? Silakan untuk Nurzian Arika untuk menyampaikan pendapatnya. Ya, yang setahu saya sadari itu tuh untuk tes ya di payudara, dan cara-caranya mudah seperti yang kita tahu itu caranya berdiri dulu, lalu angkat kedua lengan ke atas, selanjutnya posisikan kedua tangan di pinggang, lalu angkat lengan ganti-gantian seperti itu. Terima kasih untuk Nurzian Harika. Selanjutnya kita ke Nia Anggistina, silakan untuk menyampaikan pendapatnya. Sadari itu merupakan salah satu upaya yang dilakukan untuk mendeteksi dini terhadap kanker payudara yang di mana sadari itu dilakukan secara mandiri atau sendiri oleh secara individu tanpa menggunakan alat atau biaya. Terima kasih untuk Nia Anggistina. Selanjutnya kita ke Zahara, silakan untuk menyampaikan pendapat. Baik, terima kasih. Jadi, menurut saya sadari itu merupakan salah satu dari upaya yang dilakukan untuk mendeteksi dini terhadap kanker payudara, yang dimana sadari ini tuh dilakukan secara mandiri dan sendiri oleh seorang individu. Terima kasih. Terima kasih untuk Zahara. Selanjutnya kita ke
Salsabil, silakan untuk menyampaikan pendapatnya. Nah, sadari itu kepanjangan dari pemeriksaan payudara sendiri yang dilakukan dengan cara meraba atau melihat payudara sendiri guna untuk melihat kemungkinan adanya perubahan fisik pada payudara. Terima kasih untuk Salsabil. Selanjutnya kita ke Nurholifah, silakan untuk menyampaikan pendapatnya. Menurut saya, sadari itu kan singkatan dari periksa payudara sendiri. Jadi, itu tuh melakukan pemeriksaan pada payudara sendiri dengan meraba apakah ada perubahan fisik dari payudara kita. Dan itu dilakukan secara rutin. Begitu. Terima kasih. Terima kasih untuk Nurholifah. Selanjutnya kita ke Yaneta. Silakan untuk menyampaikan pendapatnya. Baiklah, yang saya ketahui tentang sadari merupakan salah satu dari upaya yang dilakukan untuk deteksi dini terhadap kanker payudara, yang dimana sadari ini dilakukan secara sendiri atau mandiri oleh seorang individu. Terima kasih untuk pendapatnya. Jadi, kita sepakat kalau sadari itu kepanjangan dari pemeriksaan payudara sendiri, di mana sadari ini adalah salah satu dari upaya yang dilakukan untuk deteksi dini terhadap kanker payudara. Nah, sadari ini dilakukan secara mandiri atau oleh diri sendiri, dan juga sadari ini tidak memerlukan biaya untuk pemeriksaannya. Nah, selanjutnya, menurut saudari, kapan seorang remaja harus melakukan sadari? Saya ulangi, kapan seorang remaja harus melakukan sadari? Silakan untuk Zahara menyampaikan pendapatnya. Baik, terima kasih. Jadi, kapan seorang remaja harus melakukan sadari? Menurut saya sedini mungkin ya. Jadi saat dia sudah balik atau dia sudah memasuki usia reproduktif setelah menstruasi itu bisa dilakukan sadari itu. Terima kasih. Terima kasih untuk Zahara. Kita silakan untuk pendapatnya. Saya ulangi, untuk Yaneta silakan menyampaikan pendapatnya. Baiklah, kapankah seorang remaja harus melakukan sadari? Seseorang bisa melakukan sadari sedini mungkin saat dia sudah balik atau pada usia reproduktif setelah menstruasi. Terima kasih kepada Yaneta. Selanjutnya untuk Nia Agustina, silakan menyampaikan pendapatnya. Kalau menurut saya, seorang remaja bisa melakukan sadari itu sejak usia produktif. Sadari juga dapat dilakukan secara rutin selama 1 bulan sekali. Terima kasih untuk Nia Agustina. Selanjutnya untuk Salsabil, silakan menyampaikan pendapatnya. Ya, baik. Menurut saya sendiri, remaja itu dapat melakukan sadari ketika remaja itu sudah balik atau pada saat dia telah menstruasi. Terima kasih untuk Salsabil. Selanjutnya untuk Nurzihan Arika, silakan menyampaikan pendapatnya. Menurut saya, waktu yang terbaik itu saat perempuan atau wanita tersebut sudah reproduksinya sudah bagus semua atau sudah bekerja secara baik dan wanita itu sudah menstruasi, seperti itu. Terima kasih untuk Nurzihan Arika. Selanjutnya untuk Nurholifah, silakan menyampaikan pendapatnya. Menurut saya, sadari perlu dilakukan sedini mungkin. Terus, kalau bisa setelah menstruasi. Begitu.
Terima kasih untuk narasumber. Jadi kita sepakati kapan seorang remaja harus melakukan sadari. Seorang remaja bisa melakukan sadari sedini mungkin, ketika dia sudah balik ataupun ketika pada usia reproduktif, ketika dia telah menstruasi, dan juga dapat dilakukan 1 bulan sekali. Lalu kita ke pertanyaan terakhir. Dari mana sih saudari sekalian bisa memperoleh informasi mengenai sadari tersebut? Silakan untuk Nurzian Harika untuk menyampaikan pendapatnya. Mohon maaf, apa bisa diulangi? Saya ulangi lagi, dari mana saudari sekalian dapat memperoleh informasi mengenai sadari? Silakan untuk menyampaikan pendapatnya. Oke. Setahu saya, biasanya saya memperoleh informasi itu saat saya ada di posyandu melalui pamflet atau brosur-brosur yang biasanya disebarkan, biasanya juga lewat media online, televisi, dan lain sebagainya. Terima kasih kepada Nurzihan Harika. Selanjutnya kita ke Yaneta Nurul Putri. Silakan untuk menyampaikan pendapatnya. Saya ulangi untuk Yaneta, silakan menyampaikan pendapatnya. Baiklah, biasanya saya mengetahui sadari ini dari artikel kesehatan seperti Halodoc dan Alodokter. Terima kasih untuk Yaneta. Selanjutnya kita ke Nur Holifah, silakan menyampaikan pendapatnya. Untuk informasi sadari ini sebenarnya banyak sekali tersebar di internet, tapi saya biasanya mendapatkan itu dari aplikasi Halodoc atau dari influencer-influencer kesehatan seperti Clarin Hayes yang di YouTube dan lain-lain sih. Terima kasih untuk Nur Holifah. Selanjutnya silakan untuk Salsabil untuk menyampaikan pendapatnya. Ya, saya mendapatkan informasi tentang sadari ini biasanya dari artikel-artikel yang ada di internet, artikel kesehatan seperti Alodok atau Halodoc, maupun dari seminar. Terima kasih untuk Salsabil. Selanjutnya kita ke Zahara. Silakan untuk menyampaikan pendapatnya. Baik, terima kasih. Jadi untuk informasi mengenai sadari itu dari mana, mengingat sekarang dunia udah makin canggih ya Kak ya, jadi kita tuh bisa mendapatkan informasi itu bisa dari mana saja, bisa dari rumah sakit, bisa dari seminar, bahkan bisa dari aplikasi-aplikasi atau artikel kesehatan di sosial media, seperti artikel kesehatan Alodokter sama Halodoc juga. Terima kasih. Terima kasih kepada Zahara. Yang terakhir, kita kepada Nia Agustina, silakan untuk menyampaikan pendapatnya. Baiklah, biasanya saya memperoleh informasi mengenai sadari itu dari jurnal-jurnal atau artikel-artikel kesehatan seperti Halodoc dan Alodokter. Terima kasih untuk pendapatnya. Jadi dapat disimpulkan dari mana sih kita bisa mendapatkan informasi mengenai sadari ini. Kita dapat informasinya dari media sosial, dari artikel kesehatan seperti Halodoc dan Alodokter. Terus juga bisa kita temukan di posyandu dan rumah sakit melalui pamflet dan brosur maupun banner yang tertera. Lalu juga kita dapat mengikuti seminar mengenai sadari tersebut. Terus kita juga dapat mengetahui dari influencer kesehatan seperti dari YouTube ataupun melalui Instagram yang mempunyai
yang mempunyai dan Instagram tentang kesehatan. Jadi cukup sudah sesi pertanyaan kita dan kita masuk ke sesi foto-foto untuk sesi terakhir. Silakan untuk Maulidinda untuk memandu sesi foto tersebut, dan untuk narasumber jika ada yang ingin on cam dia persilakan. Baik, dalam hitungan 1, 2, 3 ya. 1, 2, bentar. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, udah. Terima kasih untuk Maulidinda atas sesi fotonya. Kita sudah di penghujung acara. Terima kasih banyak untuk para narasumber FGD pada malam hari ini. Saya selaku moderator undur diri. Jika ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Maulidinda Putri Fazet dari jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas Sriwijaya. Sebelumnya, apakah saudari bersedia hasil wawancara ini direkam dan dipublikasikan dengan hanya menyebutkan inisial nama dari saudari? Ya, saya bersedia. Baik, saya akan mengemukakan tujuan dari wawancara ini, yaitu untuk memperoleh informasi yang sebenarnya sesuai dengan keadaan lapangan mengenai topik yang akan dibahas hari ini. Hasil dari wawancara ini akan digunakan untuk keperluan penugasan kuliah, sehingga saudari dapat menjawab pertanyaan dengan luas. Pertanyaan yang akan diajukan berjumlah 10 butir dengan durasi wawancara yang disesuaikan. Baik, kita mulai wawancaranya. Yang pertama, salah satu upaya kesehatan puskesmas adalah kesehatan masyarakat. Apakah saudari mengetahui apa upaya kesehatan masyarakat itu? Ya, saya mengetahuinya. Baik, pertanyaan kedua, apa saja upaya yang dilakukan puskesmas dalam upaya kesehatan masyarakat? Di puskesmas itu sendiri, kita di sekolah itu bisa mengadakan PKPR, yaitu program pelayanan kesehatan peduli remaja dengan cara konseling, pemeriksaan kesehatan, pengobatan penyakit, serta ada PHBS, itu tentang pentingnya hidup bersih dan sehat di lingkungan. Serta di UKS juga ada trias UKS untuk pelayanan kesehatan. Di kesehatan masyarakat sendiri itu adanya sistem posyandu dan posbindu untuk pengobatan dan pemberian imunisasi terhadap balita dan lansia. Baik, lanjut pertanyaan selanjutnya, apakah upaya kesehatan masyarakat telah dilaksanakan dengan baik? Sejauh ini masih ada beberapa hambatan yang mungkin sulit untuk dilakukan. Apa saja hambatan itu, Mbak? Seperti banyak ada yang tidak mengetahui dari jadwal kesehatan itu sendiri, atau kurang pemahaman dan pengertian dari masyarakat. Seperti banyak dari kalangan masyarakat yang tidak mengerti tentang PKPR atau remaja yang kurang ikut serta dalam pelayanan PKPR itu sendiri. Padahal gunanya pelayanan PKPR itu untuk remaja itu sendiri, bisa untuk konseling atau bisa berbagi pengalaman serta untuk pengobatan penyakit. Baik, Mbak. Apakah penyuluhan merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan puskesmas untuk kesehatan masyarakat?
Maaf, boleh diulang kembali? Apakah penyuluhan merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan Puskesmas untuk kesehatan masyarakat? Putri, suaranya kurang terjelas. Ya benar, Mbak. Ya, kedengaran. Saya ulangi. Apakah sudah terdengar, Mbak? Iya, kedengaran. Apakah penyuluhan merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan Puskesmas untuk kesehatan masyarakat? Ya, bisa. Penyuluhan itu merupakan salah satu dari penyuluhan merupakan dari pelayanan kesehatan. Di sini kita bisa penyuluhan serta konseling terhadap masyarakat. Penyuluhan apa saja yang pernah dilakukan Puskesmas, Mbak? Terdapat banyak penyuluhan tentang ASI, penyuluhan tentang konseling dini, merokok, pernikahan dini, ada juga tentang vaksinasi yang sekarang ini sedang gencar, serta yang penyuluhan tentang narkoba. Baik. Apakah penyuluhan terkait deteksi dini pemeriksaan payudara sendiri atau yang biasa disingkat sadari sudah pernah dilakukan di lingkungan wilayah kerja Puskesmas tersebut? Ya, pernah dilakukan, cuman sedikit dari responden yang melakukannya sendiri. Karena ada yang merasa malas untuk melakukannya atau ada yang haidnya terlambat. Jadi dia lupa untuk melakukan sadari. Baik. Bagaimana peran bidan dalam pelaksanaan sadari tersebut? Peran bidan dengaran nggak? Kedengaran nggak? Peran bidan sendiri itu telah melakukan konseling serta pendekatan secara bertahap kepada masyarakat. Sebelum itu kan dia melakukan pendekatan kepada remaja, lalu dia ke ibu-ibu atau masyarakat yang telah menikah untuk melakukan sadari secara tiap bulan. Mungkin karena di lingkungan kan banyak yang kurang paham untuk melakukan sadari, jadi mungkin agak sulit untuk melakukan deteksi dininya. Baik. Apakah penyuluhan tersebut sudah optimal dalam pelaksanaannya? Kalau untuk ini kan biasanya per bulan itu selalu dilakukan penyuluhan. Menurut saya itu sudah optimal. Baik, Mbak. Pertanyaan 2 terakhir, apa saja yang menjadi penghambat dalam kegiatan kesehatan masyarakat, terutama sadari yang berusaha dibahas? Kadang keadaan fisik atau mental seseorang itu yang kurang untuk mengerti dan memahami tentang sadari. Padahal sadari itu sendiri sangat-sangat penting untuk kita sebagai kaum wanita, yaitu untuk organ kita sendiri. Jadi sangat sulit sebenarnya untuk sekarang itu melakukan sadari. Ini pertanyaan terakhir. Faktor apa saja yang menjadi pendukung dalam pelaksanaan kegiatan kesehatan masyarakat tersebut? Adanya peran penting dari tokoh masyarakat, keluarga, dan konseling terhadap petugas kesehatan sendiri. Baik, jadi dapat disimpulkan dari hasil wawancara kita hari ini, sebenarnya kegiatan sadari itu telah dilaksanakan, namun mengalami beberapa hambatan dan juga ada faktor pendukung dari kalau sebenarnya ya RT RW itu sebenarnya mendukung dari kegiatan tersebut. Baik Mbak, terima kasih atas waktunya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Kita akhiri wawancara hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.